Hello everyone, kembali lagi sama aku Dr. Gigi Nadia Bunga Anissa di episode 2 Wisdom Talk. Di episode 2 ini kita udah kedatangan dokter gigi anak yang paling hits di Jakarta. Beberapa dari kalian juga pasti udah follow nih di Instagram. Boleh kita sambut sama-sama Dokter Ica. Halo. Hai Oke. Hai, Dokter Ica apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Dokter Ica boleh dong mungkin kenalan sedikit kali ini. Dokter Ica akhir-akhir ini kesibukannya lagi ngapain aja nih? Oke, halo. Aku Ica. Aku spesialis kedokteran gigi anak. Hari ini aku sibuknya seperti ibu pada umumnya dengan ibu 3 anak. Lagi sibuk praktek juga, sama lagi mengelola Medikit Lebak Bulus. Dan juga sih sebenarnya ya ada beberapa event untuk pembicara, event awam dan juga event formal sih dokter gigi juga. Itu aja. Oke. Nah sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak banget di tengah-tengah kesibukan Dokter Ica yang sangat padat ini mau menyempatkan buat datang podcast bareng untuk ngobrol-ngobrol sama kita ya. Nah di episode 2 kali ini ketahuan juga kan ya dari narasumbernya Dokter Gigi Anak, pastinya kita bahasannya nggak bakal jauh-jauh seputar dari kesehatan gigi anak. Nah berhubung aku juga kan sebagai dokter gigi ya yang sehari-harinya dok ketemu juga sama pasien, baik itu pasien dewasa, nggak jarang juga ketemu sama pasien anak. Ada nih beberapa hal gitu ya, bahkan banyak sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari pasien itu yang kadang karena kebetulan kan aku juga belum punya anak ya gitu, jadi nggak ada pengalaman nih yang mungkin bisa lebih relate gitu dalam merawat gigi anak gitu. Walaupun memang di kampus kan aku belajar juga ya kompetensinya dan lain-lain. Nah di episode kali ini kita bakal bahas itu tadi kesehatan gigi anak. Mungkin aku akan mewakili pertanyaan-pertanyaan dari pasien-pasien, dari mamah-mamah yang sering nyampe ke aku di klinik as dokter gigi, dan juga mungkin aku dititipin lah sama teman-teman aku dokter gigi umum, betul, dokter gigi umum gimana nih dalam menghadapi pasien-pasien anak yang kalau misalnya ke dokter gigi itu ketakutannya adalah tantrum. Oke. Mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya dok ya. Kita langsung ngobrol-ngobrolnya nyantai aja boleh ya dok ya? Ya santai aja lah ya. Casual aja. Casual aja biar nanti juga nyampainya ke pasien juga lebih enak. Oke, sip. Jadi gini dok, sebenarnya kapan sih dok gigi anak itu tuh mulai tumbuh gitu? Dan mulai dari usia berapa sebenarnya gigi anak itu tuh harus mulai dirawat? Oke. Kalau tumbuh tuh sekarang kalau zaman dulu ya kita S1 ya guideline-nya kan gini ya. 6 bulan tumbuh gigi depan bawah, terus lanjut 7-8 bulan gigi atas dan lain-lain. Kenyataannya di lapangan ada yang tumbuh taring dulu. Ada yang tumbuhnya sebelah kanan dulu, sebelah kiri dulu dengan urutan yang luar biasa berbeda-beda. Jadi untuk terbarunya nih, Bung, pas kita lagi belajar barunya ini, kalau guideline-nya itu gini, gigi pertama tumbuh itu minimal di 18 bulan. Lama banget kan, 1,5 tahun. Dapatnya dari mana sih angkanya? Angkanya itu adalah kurang lebih 12 bulan dari usia rata-rata. Jadi kan usia rata-rata yang orang tua bisa temukan di Google itu adalah usia terbanyak. Jadi gigi depan bawah itu paling banyak ya tumbuhnya 6 bulan. 6 bulan, betul. Nah ditambahin 12 jadi maksimal 18 bulan. Jadi kalau misalnya nih ada anak 12 bulan belum tumbuh giginya itu normal banget. Normal banget karena maksimal di 18 bulan. Dan selesai tumbuh semuanya 20 gigi susu itu di 36 bulan gitu. Jadi lama kan. Cuma masalahnya tuh emang beda-beda nih dari anak pertama sama anak kedua, anak ketiga, bahkan yang kembar aja beda. Nah apalagi kalau dibandingin sama tetangga pasti beda banget ya kan. Bener. Nah suka ada yang bilang gini, dok anak tetangga saya umurnya sama, lahirnya beda dikit, giginya udah 10, anak saya nggak ada. Tenang aja bu, ini cuma tumbuh gigi, nggak usah jadi saingan gitu kan. Jadi udah aja, kita ikutin aja guideline-nya. Yang penting
saat anak usia 1 tahun makannya udah makanan keluarga. Nah itu adalah salah satu tahap perawatan gigi dan mulutnya. Jadi berikan makanan yang sesuai sama usianya anak. Jadi kalau sekarang kita buka nih, makan apa sih guideline-nya gitu ya. Sebenarnya nggak ada loh salah satu ciri diberikan nasi itu nunggu anaknya punya gigi. Oh gitu ya dok, jadi nggak perlu gitu misalnya kayak harus naik tekstur ketika anak itu udah punya geraham gitu, itu nggak harus. Nggak ada, jadi tuh emang yang penting berikan teksturnya sesuai sama usianya. Karena yang mesti tumbuh itu nggak cuma giginya, tapi ada oromotornya, ada rahangnya, ada wajahnya, ada otot-otot wajah yang benar-benar nanti akan berpengaruh juga sama kemampuan bicaranya anak. Oke, I see. Jadi sebenarnya usia tumbuh gigi itu terutama yang sebenarnya kan info yang bisa diakses oleh orang tua itu paling gampang kan sebenarnya mungkin kalau belum pernah ke dokter gigi anak gitu ya, itu kan biasanya di Google. Nah angka di Google itu berarti bukan merupakan angka yang saklek atau angka yang pasti ya dok ya, tapi sebenarnya masih ada angka toleransi atau angka deviasinya yang sebenarnya mungkin dari angka deviasi itu nggak perlu terlalu dikhawatirkan sama orang tua selama masih ada di range 12 bulan tadi. Yes, gitu benar. Ya. Oke, sip. Jadi kalaupun misalnya let's say masih agak telat-telat kayak gitu, atau pernah nggak sih dok nemu anak yang kalau tadi kan case-nya telat gitu ya, tapi kalau misalnya lebih kecepetan gitu. Nah, kalau kecepetan nih, kan tadi range-nya itu adalah, tadi kan paling lambat di 18 bulan, paling normal cepetnya itu 3 bulan. Jadi kalau di bawah 3 bulan itu dianggap natal teeth, jadi dianggap gigi bayi yang biasanya tumbuhnya tuh kurang bagus gitu. Tapi kalau di atas 3 bulan itu dia udah dianggap normal. Tapi yang mesti diingat adalah detik itu anak punya gigi itu keluar dari gusi, detik itu juga kuman penyebab karies gigi udah bisa nempel ke gigi dan udah bisa menyebabkan karies. Jadi makanya sekarang rekomendasi menggunakan pasta giginya itu dari gigi pertama tumbuh. Nah, kalau misalnya untuk perawatan gigi dan mulut, baik dari sebelum gigi tumbuh dan by the time gigi pertama tumbuh, itu ada perbedaan nggak sih dok? Ada banget. Jadi dulu waktu zaman anak aku kecil ya, kita tuh suka punya sikat gigi jari ya, silikon. Yang dimasukin ke jari gitu ya? Terus ada waslap yang bentuknya jari, tangan. Pokoknya pakai aja media tersebut untuk bersihin dari anak lahir. Karena gini, kenapa sih kita perlu bersihkan dari anak lahir? Itu juga buat stimulasi menyusu. Jadi biar dia menyusui juga lebih baik, buka otot-ototnya juga jadi lebih kuat. Terus jangan sampai numpuk. Banyak banget kasus bayi-bayi baru lahir, terus akhirnya karena asinya numpuk atau susu formulanya numpuk, akhirnya malah menjadi jamur dan akhirnya anaknya jadi demam, nggak mau nyusu lagi gitu ya. Jangan sampai gitu. Jadi emang harus dibersihin tuh tiap habis menyusu. Cuma nah, kan itu sering juga ya dok ya, kandidiasis tuh. Kandidiasis, bayi-bayi benar. Atau biasanya kita bilangnya oral thrush. Iya, betul. Itu biasanya karena kurang dibersihkan. Nah, tapi itu boleh tuh pakai silikon, boleh pakai waslap. Malah dulu aku tuh pakai kaos dalam, nggak sih? Kain gitu ya? Kain, jadi kain yang lembut deh pokoknya, dan belum pakai odol. Nah, terus begitu ada gigi, welcome the little one gitu, dia datang gigi itu langsung pakai sikat. Jadi sikat silikon itu begitu ada gigi udah nggak direkomendasikan. Walaupun misalnya giginya cuma 1. Betul, gitu. Karena sikat silikon itu gunanya buat stimulasi tapi nggak bisa bersihin. Jadi sikat gigi silikon tuh sangat tidak direkomendasikan untuk membersihkan gigi. Jadi dia nggak punya fungsi untuk fungsi pembersihan tuh kurang maksimal. Kurang. Tapi kalau buat stimulasi oke banget. Gitu. Jadi mendingan pakai kasa, waslap, atau sekarang banyak banget ya tooth wipes gitu ya. Kalau tooth wipes mau naruh iklan di Wisdom Talk. Ntar disebutin. Ya boleh ya, mungkin brand kalau mau masuk. Jadi kayak gitu deh. Itu yang penting. Berarti sebelum gigi tumbuh tadi pakai wipes gitu ya, bisa bentuknya bisa kasa, mungkin bisa kain. Gitu. Kalau misalnya udah tumbuh berarti harus langsung switch ke sikat gigi dan boleh langsung mulai pakai pasta gigi. Pasta gigi sebiji beras. Sip. Seru banget nih. Nah terus dok,
kalau misalnya anak-anak di usia usia baby gitu ya, usia masih kecil itu kan sebenarnya mereka kan biasanya masih menyusui ya, dan masih menyusu, sorry. Nah ketika dia masih menyusu itu kan biasanya tuh beberapa jam sekali kayak gitu. Nah itu harus dibersihinnya tuh apakah setiap habis menyusu dibersihkan atau sama kayak sikat gigi sih ini jadwalnya gitu, 2 kali sehari aja atau gimana gitu? Kalau kita mau ngomongin idealnya, tentunya idealnya itu setiap habis nyusu. Oh gitu, jadi misalnya anaknya masih nyusu terus habis nyusu bersihin, dan itu lapnya bisa pakai tangan anaknya, tangan ibunya, jadi ibu cuci tangan, lap biasa aja. Yang penting jangan ada sisa susu gitu. Tapi pada kenyataannya di lapangan waktu aku punya anak pun gitu ya, itu adalah suatu hal yang repot banget gitu ya. Jadi repot banget. Akhirnya minimal itu 2 kali sehari. Jadi kita bikin bangun kebiasaan baik menyikat gigi dengan pola yang rutinitasnya udah kita bangun dari anak baru lahir, yaitu 2 kali sehari, pagi dan malam. Gitu. Apalagi nanti kalau udah masuk MPASI, itu juga wajib banget setelah solid food terakhir, setelah makan malam berarti. Gitu. Jadi seminimal-minimalnya memang 2 kali, tapi kalau misalnya masih nyusu itu idealnya sebenarnya tiap habis nyusu. Tapi kenyataannya juga susah ya gitu. Nah itu sebenarnya yang banyak ditanyain juga di praktek sehari-hari gitu ya, karena mungkin kan aku ya belum berpengalaman sebagai seorang ibu gitu, karena ya tahu idealnya tapi rasanya tuh kayak nggak punya kompetensi gitu untuk menyampaikan, karena kan mungkin concern ibu-ibunya nih, kalau misalnya malam abis nyusu takutnya misalnya dibersihin jadi kebangun, anaknya susah lagi ditidurinnya dan lain sebagainya. Nah kalau case-case kayak gitu, apalagi nih misalnya concernnya dok, untuk anak-anak yang misalnya udah punya gigi masih nyusu malam, nah itu gimana? Kalau udah punya gigi masih nyusu malam, selama itu ASI dan diberikan secara langsung, dengan catatan belum MPASI ya. Itu aman. Oh berarti dia belum konsum solid food gitu jadi dia belum konsumsi solid food, itu aman. Tapi ASI itu bisa bikin bolong juga loh, kalau misalnya dia udah konsumsi solid food. Jadi gini, kalau ASI itu sendiri, dia nggak bakal bikin lubang. Tapi begitu ASI ini, menurut penelitian American Academic Pediatric of Dentistry, begitu ASI ini berkontak sama makanan pendamping ASI, solid food, itu efek karies yang bisa ditimbulkan itu sama dengan susu formula. Jadi sebenarnya sama-sama beresiko gitu. Jadi kalau kita ngomongin idealnya gini, urutannya gini ya. MPASI, misalnya dia 2 jam kemudian dia nenen, sikat gigi, tidur. Jadi sebenarnya tuh ketika anak mulai MPASI, sebenarnya kan itu mungkin gizinya juga seharusnya sudah dipenuhi dari makanan. Jadi harusnya dia intensitas nennya itu mungkin juga malamnya harus kurang. Nah itu kan idealnya ya. Gimana Kak pada kondisi nggak ideal? Nah seminimal mungkin abis makan malam terakhir itu kita harus bersih sebersih-bersihnya abis MPASI itu abis solid food. Jadi waktu ketemu ASI atau ketemu susu formula itu dalam keadaan bersih giginya. Gitu. Nah, abis itu baru anak kan soalnya biasanya tuh emang anak di Indonesia nggak di mana-mana itu bayi itu kalau belum dilatih gitu ya butuh nen buat tidur gitu. Jadi dan untuk bikin dia dilatih, dia sleep training, dia bisa tidur tanpa netek gitu ya harus proses gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin ideal nggak ada, ibunya stres di rumah. Yang ada nggak dikerjain. Jadi untuk proses sleep trainingnya tetap dikerjain. Tapi nih yang sedikit mendekati ideal nih, bersihin abis makan malam terakhir, sebelum ketemu sufor, sebelum ketemu dotnya, sebelum netek, dia harus dibersihin. Jadi waktu dia tidur dia dalam keadaan emang nggak ada nempel makanan, nah itu biasanya sedikit lebih ideal. Walaupun tetap nih kita harus aim the target kita adalah ideal nih gitu. Nanti pas pagi harinya
baru kita langsung sikat gigi. Oke. Gitu. Oke. Nah itu kan tadi mungkin lebih banyak bahas dari sisi as a parents gitu ya. Nah sekarang Dok, kalau misalnya as a dentist gitu ya, especially as a pediatric dentist atau mungkin as a dentist yang banyak bersinggungan sama pasien-pasien anak gitu ya. Ada nggak sih Dok mungkin kontribusi yang sebenarnya bisa kita lakukan atau bisa kita maksimalkan dalam membantu orang tua yang lagi berusaha untuk memisahkan anaknya dari dot nih? Karena banyak banget tuh kayak misalnya pasien juga datang ke aku gitu ya, giginya udah mulai geripis atau misalnya udah mulai karies, terus nanti backsound nih di belakangnya mama papanya kayak tuh nggak boleh ngedot kan ya Dok, tuh nggak boleh. Oh jadi kayak mungkin sebenarnya orang tuanya nih udah mulai ada usaha untuk nggak bolehin anaknya ngedot, tapi ya mungkin butuh support dari pihak lain, misalnya dari dokter giginya atau misalnya dari orang lain yang mungkin anaknya punya lebih apa ya, bisa lebih respect atau mungkin bisa lebih inilah. Itu balik lagi ke usia sih. Kalau misalnya dia di bawah 3 tahun, itu benar-benar tergantung orang tuanya banget di rumah. Jadi sebenarnya orang tua itu harus pede. Ngelepas dotnya. Buang aja. Harus tega ya berarti buang aja itu dotnya, nggak usah dikasih gitu. Mau dia bilang ortodontik dok dan lain-lain, begitu dia sudah melewati 18 bulan, maksimal banget 36 bulan, itu dotnya buang aja. Karena anak tuh kayak selama dia lihat dotnya gitu ya, dia akan minta lagi. Dan selama itu dotnya kita umpetin, dan orang tuanya tahu tuh ngumpetinnya di mana, akan ada rasa nggak tega begitu anaknya nangis, akhirnya tuh dot dikeluarin lagi. Jadi buang aja. Harus tega ya. Harus tega karena sebenarnya begitu tua. Kita 1 tahun, kebutuhan susu itu udah mulai berkurang karena dia sudah mulai makan solid. Kalau di sini ada orang tua yang masih ngandelin susu, terus karena anaknya nggak mau makan, itu tuh salah banget. Karena justru dia makin nggak mau makan karena dia udah kenyang duluan karena susunya. Jadi ibarat katanya ada api nih kecil nih, harusnya kita pademin biar mau makan, tapi malah disiram minyak. Nah susu tuh si minyaknya. Gitu. Jadi nggak akan selesai. Jadi biasanya justru kalau lagi kayak gini aku akan face to face sama orang tua sih. Bahwa aku butuh bantuan ibu, semua tambalan aku nggak akan selesai, akan copot lagi, anaknya juga nggak akan mau makan, akan ngemut terus kalau begitu dia tidak mau makan dikasih solusi nyusu. Gitu. Jadi kayak susu 2 liter tuh ya, udah pasti salah banget ya. Susu 2 liter udah pasti nggak, karena susu itu maksimal banget dalam 1 hari itu 500 ml. Dan itu untuk anak 1 tahun ke atas karena mereka sudah tidak punya kemampuan untuk menyerap protein sapi dengan baik. Jadi percuma yang ada pupnya keras. Wah masalahnya udah kemana-mana deh. Anemia, defisiensi besi, makin males lagi makannya, giginya makin rusak gitu ya. Jadi emang kayak sebenarnya tuh orang tua tuh cuma perlu yakin dia buang aja. Tapi biasanya yang agak susah kalau support sistemnya nggak satu suara. Jadi kalau emang ada rencana mau buang botol susu, sounding dulu nih, ada eyang, nenek, kakek, suami, neni, mbak, mulai besok ya eyang, kita mau buang dot, ye gitu. Atau, harus solid kompak ya. Iya, atau kalau kita mau lebih ke mikirin psikologisnya anak, boleh tuh dibilang bye-bye, anaknya diajak ngomong bye-bye gitu. Nanti susunya dibuang, dotnya dibuang. Gitu. How about kalau misalnya anaknya udah besar, school age ya, gitu. Kan banyak juga tuh sekarang dok. Benar. Tau nggak? Jadi kenapa sih ada rekomendasi harus lepas di 36 bulan? Karena semakin besarnya anak, dia semakin melekat, semakin attach, dan attachmentnya akan semakin kuat, semakin susah juga ngelepasnya. Nah, tapi kalau anak di atas 5 tahun, dia udah bisa tuh dibilangin why. Nah, kalau aku biasanya akan minta dia lihat, ini gigi nih, gigi mana yang bagus? Oh, yang sehat. Kalau ini bagus nggak? Enggak. Maunya yang mana gigi kamu? Yang ini, yang sehat. Oh, kalau gitu, kalau ini kita berhenti ngedot ya. Dan itu
pesan itu, anyaman yang udah dibikin di klinik harus diteruskan sama orang tua di rumah. Makanya aku tuh selalu bilang gini, sebenarnya perawatan gigi anak itu tuh kayak segitiga kan. Betul. Dengan anak berada di puncaknya. Jadi orang tua sama dokter gigi itu mesti berpegangan bahwa ini tuh buat anak gitu. Jadi senternya itu adalah buat anak dan kita harus kerjasama nih sebagai kaki-kakinya gitu. Jadi jangan sampai dengan alasan, dok anaknya nangis, padahal bukan anaknya yang nangis, padahal nangisnya itu bukan berarti dia akan trauma atau apa ya gitu. Jadi kalau nangis tuh belum tentu dia trauma. Yang bikin trauma itu adalah perlakuan buruk. Jadi begitu kita ngelepas dotnya, kita menghilangkan kenyamanannya, berikan kenyamanan yang lain. Emang harus capek sih. Nah, jadi orang tua tuh capek banget sih. Harus capek, kita kasih kenyamanan, kita peluk anaknya. Berikan susu dari media lain gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk dilepas, ayo tidur ya. Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi emang itu butuh proses. Tapi proses itu nggak akan pernah berjalan ya kalau nggak pernah dikerjain. Itu bisa karena terbiasa lah ya. Benar. Dan itu sabar deh, coba deh. Biasanya untuk membuat rutinitas baru emang butuh percobaan 10 sampai 12 kali lah. Oke. Tapi sebenarnya tuh apa ya? Mungkin kayak sebenarnya sih kalau dari pengalaman aku ya banyak nggak sih dok sebenarnya tuh yang dokter temuin ternyata orang tuanya tuh yang mungkin sebenarnya nggak pede gitu. Iya. Tapi ternyata anaknya setelah dicoba ternyata anaknya bisa. Ya. Gitu. Dan aku tuh percaya banget soal itu. Jadi makanya kalau di awal ketemu sama orang tua pasien itu pasti yang aku lakukan adalah lihat dulu nih orang tuanya tuh kayak gimana ya tipenya. Dan aku akan bangun bonding aja sama orang tuanya. Nah, biasanya yang akan berhasil itu memang yang aku dan orang tuanya kebangun nih bondingnya. Kalau misalnya dari awal emang bikin dianya sudah set boundaries, dia kasih batasan bahwa kita juga nggak bisa masuk, ya aku nggak akan paksa. Gitu. Tapi tetap dikasih tahu idealnya. Idealnya Bu, Ibu harus gini. Aduh dok susah. Oh ya udah, kita coba di pertemuan berikutnya. Ayo Bu, Pak, pasti bisa gitu. Lama-lama orang tua tuh akan ada ya di alam bawah sadarnya dia lihat denger lagi gitu. Karena sebenarnya gini, anak itu nggak bisa beli susu sendiri. Betul. Anak itu nggak bisa beli dot sendiri. Betul. Anak itu nggak bisa beli permen sendiri. Tapi kalau kita bisa atur house rules-nya kayak gimana, anak itu akan mengikuti kok. Gitu. Karena dia sebenarnya adalah individu yang masih bisa dibentuk gitu. Menarik banget ya. Menarik banget. Jadi sebenarnya anak-anak itu sebenarnya individu yang very dynamic ya dok ya. Yes, benar. Dan sebenarnya kesehatan giginya itu sangat bergantung, balik lagi ya tadi, sangat bergantung dari orang tuanya. Dan kita sebagai dokter gigi of course punya peranan, tapi peranan itu harus di-tailor dan tetap harus dilanjutkan sama orang tuanya di rumah. Karena ya keberlanjutan itu yang sebenarnya paling penting. Ya kan? Nah terus dok, sebenarnya mulai dari usia berapa sih anak itu udah harus ke dokter gigi gitu? 1 tahun. Jadi 1 tahun. Rekomendasinya adalah baby ya, 1 tahun pertama. At least 12 bulan ulang tahun pertamanya itu adalah dia ke dokter gigi. Dan happy banget sekarang udah mulai banyak. Betul, udah mulai banyak. Tapi ini sering juga sih biasanya papa-papanya yang nanyain ya dok ya. Ngapain sih bayi ke dokter gigi? Iya, ngapain ke dokter gigi? Kan giginya masih dikit dok, giginya belum banyak. Iya, gitu. Jadi yang pengen kita lihat tuh nggak cuma kondisi giginya. Jadi sebenarnya gini, yang gemes adalah entah kenapa nih abis COVID, angka kelainan email tuh, defek email jadi naik, Bung. Dulu tuh kayaknya sebelum COVID tuh kalau ketemu pasiennya, misalnya dari 10 pasien yang datang ke klinik, itu cuma 4 orang lah dengan kelainan email. Mungkin boleh dielaborasi nih dok, defek email tuh apa sih nih? Email itu kan lapisan terluar gigi ya. Nah, lapisan terluar yang secara penelitian itu tuh adalah lapisan terkuat tubuh. Orang kebakaran, orang kecelakaan pesawat, itu yang dicek tuh giginya nggak hancur. Ya kan? Jadi kok bisa ya? Begitu ketemu coklat, hancur itu gigi. Lebih rapuh ya intinya giginya. Sama api gigi kuat. Tapi giliran sama coklat gigi nggak kuat gitu. Jadi
Jadi ternyata email ini tuh emang ada proses yang begitu dia makan, itu dia tuh kayak kesimpan bertubi-tubi tiap hari dari proses itu, jadi dia bikin pelemahan email karena makanan yang kita makan. Jadi nggak cuma coklat, gitu. Akhirnya si email ini jadi lemah. Itu untuk email yang sehat. Tapi begitu seorang anak ada yang namanya defek email, itu emailnya nggak diapa-apain. Dia terlepas dari cara sikat gigi dan cara makannya anak, emailnya udah lemah banget. Jadi si casing handphonenya tuh kayak apa ya? Kayak beton, itu kan harusnya padet. Iya. Nah, dia corannya kurang dikit gitu. Oh ya, rapuh lah ya. Rapuh gitu. Jadi tiba-tiba emailnya pecah. Casingnya KW ya. Casingnya KW. Nah, tapi kalau seandainya kita tahu dari awal, dari usia 1 tahun, pertama kali tumbuh dan kita intervensi di sana, kita imunisasi gigi, kita kontrol, kita jaga pola makannya, orang tua aware sama anaknya nih punya kelainan ini nih, Bu. Dia akan jauh lebih jaga. Anakku yang nomor 2 itu ada kelainan email. Ada. Nggak patah. Iyalah ya. Aman lah ya. Aman. Jadi nggak pecah gitu. Jadi dia bertahan gitu. Tapi kelihatan. Jadi kalau kelainan email tuh bisa dilihat biasanya bentuknya white lines gitu. Jadi kalau white spot itu karies, kalau white lines kalau bentuknya garis dan itu beradanya di tengah gigi, itu kelainan email. Kalau karies biasanya dia adanya di leher gigi. Jadi lebih ke deteksi dini aja lah ya, sama Dok, ini. Kalau misalnya ada masalah makan, gangguan makan, apakah ada litai, tangkai, pertumbuhan rahang yang nggak baik gitu ya, itu bisa terlihat dari awal. Terus cara sikat gigi kita udah bener belum? Jadi jangan sampai cari dokter gigi kalau udah ada masalah. Betul, karena, itu sering banget lah ya. Padahal 100% masalah gigi dan mulut itu 100% loh, 1000 deh kalau perlu. Itu sangat bisa dicegah. Gemes kan? Dan mencegahnya tuh cuma first year. Jadi kalau aku tuh ngomongnya gini, happy banget, sekarang udah mulai banyak banget orang tua yang aware bawa anak ke dokter gigi. Angka klinik gigi anak itu makin naik. Bahkan klinik yang bukan buat anak-anak aja udah ditempelin. Jadi ada kids-nya. Kids friendly. Ya kan? Karena apa? Karena awareness buat ke dokter gigi anak itu udah meningkat. Tapi angka anak yang udah ditambel itu juga meningkat. Artinya kita ketemu anak ini too late. We are getting them too late. Jadi kapan ya yang tepat gitu ya? Jadi berarti emang sekarang rekomendasinya 1 tahun. Makanya aku happy banget tuh Medikids ada first dental visit. Gitu. Jadi emang bagus banget. Itu emang buat anak 1 tahun. Oh ini walaupun agak deg-degan sih ya, Dok. Jujur kalau misalnya aku tiba-tiba kayak 10 bulan. Waduh gitu. Kenapa nih gitu? Iya, aku pernah punya pasien paling muda 6 bulan. Ini gemes ya? Gemes. Nah, sebelum kita kejauhan tadi dokter sempat ngomong nyinggung tentang imunisasi gigi. Apa tuh, Dok, imunisasi gigi? Jadi imunisasi gigi itu vaksinnya bukan disuntik ya ke gigi. Apa tuh? Tapi dioles. Jadi imunisasi gigi itu adalah upaya pencegahan yang bisa dikerjain untuk mencegah si email yang tadi ini pecah. Nah, salah satunya namanya fluoride varnish. Nah, fluoride varnish ini angka pencegahannya tuh sampai 36% mencegah karies. Jadi sama kayak vaksin. Vaksin itu kan kalau nggak salah dia mencegahnya kurang lebih 40% terhadap suatu penyakit. Jadi kenapa dia dibilang imunisasi gigi? Karena fluoride varnish itu bisa mencegah karies hingga 36%. Dan ada penelitian barunya nih, Bu. Kalau sebelum fluoride varnish kita olesin povidone iodine, itu angka pencegahan karies sampai 76%. Tinggi banget kan? Nah, yang kedua adalah pit fissure sealant. Pit and fissure sealant buat gigi geraham biar nggak bolong. Kan sering banget ya ada anak, dan ini baru kejadian kemarin. Ada pasien aku sampai 5 tahun gigi bagus banget. Tiba-tiba gerahamnya bolong dan langsung kena syaraf. Sayang banget. Dan lobangnya cuma setitik sonde, setitik alat kita itu. Dan itu langsung plung ke syaraf gitu. Kenapa? Karena fissure-nya dalam. Makanya untuk anak-anak dengan resiko karies tinggi itu pit fissure sealant wajib banget dikerjain. Dari itu angka pencegahannya sampai 60%. Dan yang terkenal satu lagi tooth mousse.
Nah, tutmus itu cuma yang mesti diketahui adalah tidak semua anak perlu tutmus. Tutmus itu sifatnya suplementasi, sifatnya tambahan terhadap terapi fluoride. Jadi fluoride harus dikerjain, sikat gigi dikerjain, fluoride varnish dikerjain. Kalau emang angkanya tinggi, kerjain si tutmusnya di rumah. Berarti gitu. Urutannya terakhir ya? Terakhir, tutmus. suplemen ya. Oke. Kayak vitamin deh gitu. Berarti fluoride ini kayak imunisasi wajib, benar nggak? Wajib. Vaksin wajib gitu ya? Vaksin wajib. Dan kalau sekarang tutmus tuh kayak vitamin suplemen di rumah. Dari gigi pertama tumbuh. Oke. Nah, fluoride nih dok, sempet ada kontroversi tentang fluoride. Pasti lah ya, tiap ya, tahun. Yang bikin dokter gigi di seluruh dunia kayaknya palingnya capek ya. Gitu. Apalagi sempat kemarin kayaknya di negara-negara besar ada yang aku nggak tahu sih jadi apa enggak, cuma fluoridasi airnya tuh hampir mau ditarik gitu ya. Jadi karena ada isu yang bikin katanya fluoride itu merusak sel otak lah, bikin IQ turun lah, bikin memicu kanker lah dan lain sebagainya. Jadi harus nggak sih sebenarnya nih pakai pasta gigi berfluoride, apalagi nambahin si fluoride varnish itu? Di Indo dulu pernah tuh mau ada wacana airnya dikasih fluoride, tapi ternyata kalau di negara tropis nguap deh, nggak bisa. Jadi kalau di US kemarin tuh isunya, kalau kita buka itu headline-nya, US itu kan negara 4 musim ya, subtropis. Liberal. Oh, jadi dia liberal. tuh merasa HAM, politiknya lebih ya. ke HAM gitu dia. Dia pengen hak asasi dia harus bisa milih dia mau minum ada fluoride-nya atau enggak gitu doang. Oh gitu. Jadi tuh isu itu kenapa dia pengen fluoride dihapus agar ada orang yang memilih gitu. Gue nggak mau pakai fluoride, lu pakai gue nggak gitu. Oh Gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri air kita belum ada fluoride. Of course lah ya. Tapi kita masih struggling sama logam berat ya dok di air tanah kita. Sama nikel nggak? Malaysia sama Singapura udah. Tap waternya? Ya, dan tau nggak sih? Jadi kita punya, aku main kasih fakta, salah satu fakta yang aku baru baca. Jadi fluoride itu di dalam air minum itu harus sekian gitu ya, harus sekian untuk mendapatkan efek proteksi. Dan ternyata air Zam-Zam itu mengandung fluoride sesuai sama rekomendasi itu. Keren kan? Keren banget gitu. Jadi emang wow gitu. Jadi kalau ada tetangga lagi bawa air Zam-Zam, kasih kumur-kumur yang lama terus telan. Soalnya di Indonesia nggak ada. Boleh dikumur ya berarti. Tapi sekarang bener nggak sih bikin Alzheimer gitu ya? Jadi gini, otak itu punya punya saringan terhadap fluoride. Jadi gini, fluoride yang kita dari sikat gigi kita, yang jumlahnya udah sedikit itu, kita pakai cuma sebiji jagungnya, yang nggak seberapa itu ya? Nggak seberapa itu. Kalau emang ada yang tidak sengaja tertelan, itu sebesar 80% tuh masuk ke darah. Ya, dari 80% itu 65%-nya itu dibawa tubuh, dibawa darah ke bagian-bagian tubuh yang memerlukan. Fluoride. Ada tulang, ada gigi, ya kan? Bawa lagi ujung-ujungnya ke ludah, ke mulut-mulut lagi. Makanya efek fluoride itu kalau kebanyakan fluorosis. Di gigi? Di gigi kan? Iya. Sekarang 20% tadi akhirnya berlebih kan? Iya. Dibuang lewat pipis. Jadi eksesnya kebuang. Tubuh kita tuh udah Masya Allah banget, udah punya sistem yang sebegitunya sama dari sang pencipta bahwa kita punya boundaries itu. Dan sebenarnya fluoride yang kenapa sih? Tapi ada yang bilang gini, ya dok, tapi kan di air Zam-Zam fluoride-nya alami. Kalau fluoride di pasta gigi, fluoride sintetis buatan. Kenapa sih harus ada fluoride sintetis? Agar fluoride yang dikonsumsi itu sesuai sama kebutuhan, bisa diatur jumlahnya sehingga tidak berlebihan gitu. Karena pernah ada kejadian fluoride alami di Cina dan di India, fluoride alami loh ya. Fluoride alami, airnya banyak banget fluoride-nya. Akhirnya gigi sama tulangnya jadi lemah. Itu fluoride alami. Makanya dari situ kita bikin fluoride sintetis. Gitu, biar jumlahnya itu bisa kita pas sesuai kebutuhan. Gitu. Mungkin lebih ke dosisnya ya dok ya? Iya, kayak kopi itu bagus kan? Tapi kalau kebanyakan ya modar juga kan gitu. Jadi sama. Jadi semua
hal itu kalau berlebihan pasti efeknya nggak bagus deh. Oke. Gitu. Tapi sepanjang dosisnya tepat, penggunaannya tepat, kayak anak yang belum bisa berkumur sebiji beras, anak yang sudah bisa berkumur sebiji jagung, tentunya orang-orang yang bikin kebijakan itu tahu dong anak 0 sampai 3 tahun tuh umurnya nggak benar. Jadi dia pakailah Floride sebiji beras aja cukup, dan ternyata sebiji beras itu jumlah yang sangat cukup untuk menjaga. Oke. Gitu. Ketimbang nggak pakai sama sekali. Oke. Gitu. Kenapa? Karena fluoride ini bisa menyerap ke lapisan email tanpa terhalang sama pellicle email dan plak. Oke. Jadi walaupun ibunya kan lagi latihan nih, Bung, sikat gigi. Sikat gigi yang benar kan ibunya nggak dokter gigi. Kalau kita pasti tahu dong cara sikat gigi yang benar, ya dong. Nah, untuk ibunya bisa sikat gigi yang benar, anaknya mau disikat gigi dengan benar, kan biasanya ngereok di rumah. Betul. Itu butuh proses, butuh latihan, butuh waktu. Nah, selama itu kita bergantung sama fluoride untuk masuk ke gigi. Gitu. Untuk penetrasinya itu. Iya, jadi kalau buat pasienku yang emang anti banget sama fluoride, yang dok menurut aku nggak pede nih pakai fluoride, karena menurut aku lebih banyak efek sampingnya negatifnya. Gitu. Negatif. Ya silakan aja, itu pilihan kamu dengan catatan sikat gigi harus bersih banget. Oke. Gitu. Jadi karena jadinya nggak ada yang proteksi, jadi jangan sampai ada sisa makanan ya. Bisa nggak? Gitu, kalau bisa ya silakan aja. Terus bener-bener nggak boleh makan UPF, nggak boleh makan gula, nggak boleh makan, wah pokoknya makannya natural juga. Karena ya. main protectionnya nggak ada. Nggak itu ada tadi. gitu. Oke. Jadi correct me if I'm wrong, tapi berarti fluoride itu aman tertelan jika dosisnya itu sesuai dengan yang direkomendasikan gitu ya. Ya, dan dengan catatan itu tertelan ya. Iya, bukan sengaja ditelan. Oh, jadi nanti kirain ibunya, oh kan aman, udahlah kasih aja nih nambah pasta gigi lagi gitu kan. Anak kecil kan fluoride pasta giginya enak banget. Betul, dicemilin ya. Nggak boleh. Jadi tetap kasih tahu anak bahwa pasta gigi itu bukan makanan, bukannya untuk kamu cemil-cemil untuk ditelan ya gitu. Tapi kalau ada jumlah yang akhirnya nggak sengaja ketelan, itu aman. Iya, oke. Tapi sebenarnya cobain aja sikat gigi bayi dengan 8 gigi deh, 4 gigi atas, 4 gigi bawah, pakai pasta gigi sebiji beras itu habis. Nggak ada sisa. Itu jumlah yang cukup ya? Cukup. Jadi nggak bersisa, jadi nggak ada yang ketelan juga gitu. Nggak ada yang bisa dikumur juga, nggak ada yang bisa diludahin juga, habis. Oke. Gitu. Oke, ini bisa jadi catatan ya buat mama-mama bahwa nggak usah takut lagi sama fluoride karena udah jelas bahwa tubuh kita itu punya metabolismenya untuk mendistribusikan itu ke organ-organ yang memang membutuhkan fluoride. Dan eksesnya pun akan terbuang anyway sama metabolisme kita ya, sama urin. Sama urin. Gitu. Oke, sip. Nah, ini juga nih dok yang sering ditanyain. Dok, anak aku udah rajin sikat giginya, tapi kenapa giginya masih keripis, masih bolong-bolong? Itu balik lagi ke 1 tahun pertama. Jadi salah satu proteksi yang kita perlu lakukan itu nggak cuma sikat gigi. Dengan kita membawa anak ke dokter gigi di 1 tahun pertama, itu juga salah satu upaya proteksi. Jadi dari 1 tahun pertama, itu kita juga tahu resiko karies anak di masa depan. Oke. Jadi walaupun hari itu dia datang dalam keadaan giginya belum karies, giginya baru 4 atau giginya bahkan baru 2 nih, Bung. Itu kita udah bisa menentukan risiko karies anak. Jadi apakah resikonya mild, moderate, atau high. Jadi rendah, sedang, atau tinggi. Nah, kalau nih dari awal kita tahu nih resikonya tinggi, biasanya orang tua akan disuggest buat rawat giginya. Karena sebenarnya tuh yang menentukan resiko karies anak nih gampangnya nih ya, ada 3. Struktur giginya, tadi ada white lines-nya, ada kelainan struktur apa enggak, bawaan lahir enggak, apakah emailnya kuat, itu bisa kelihatan di tumbuhan pertama. Kedua, plak. Jadi sapunya bersih enggak, cara kita sikat gigi bener enggak. Kalau udah ada 2 ini aja, itu dia udah beresiko tuh. Nah, ditambah yang terakhir adalah adanya orang dewasa di sekitarnya anak yang giginya berlubang. Apalagi pengasuh utama.
Oke, berarti main caregiver-nya. Yes, jadi karena karies itu ditularkan bukan diturunkan. Oke, jadi misalnya anaknya orang tuanya kerja, terus dia diasuh sama Mbak, berarti main caregiver-nya adalah Mbak. Oke. Eyang, ibu, bapak, gitu. Soalnya kalau penelitian di luar kan main caregiver kebanyakan orang tua ya, karena nenis mahal per jam. Jadi ibu, semua penelitiannya ibu gitu. Tapi ternyata main caregiver sebenarnya mom itu refernya ke main caregiver. Oke. Gitu. Jadi jangan diterjemahin gamblang gitu kan, ibu aja bacanya. Jadi ketularan ya, bukan keturunan. Nah, ketularannya tuh as in kayak pilek gitu, langsung menular gitu atau menular gimana? Jadi gini, kalau karies itu kan penyebabnya bakteri. Jadi karies itu adalah infeksi bakteri kronis yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Oke. Nah, bakteri ini sebenarnya bakteri yang normal nih di dalam mulut. Normal, tapi begitu ada penyakit, bakterinya menjadi aktif dan jumlahnya menjadi banyak. Oke. Nah, bakteri yang aktif dan banyak tadi bisa ditularin dari satu penderita ke orang lain. Lewat apa nih? Tiup-tiup makanan. Oke. Makanya di Islam tuh nggak boleh tiup makanan. Terus nyobain makannya anak. Ya kan kadang-kadang ibu-ibu ya MPASI gitu ya. Panas nggak ya? Cobain dulu. Oh udah nggak panas ya, tiup. Nah itu udah nularin. Cium mulut anak. Kan wangi ya, anak baru lahir, bayi ASI itu mulutnya wangi banget. Itu juga bisa nularin. Bahkan terbukti secara penelitian di daycare, kalau ada anak yang berlubang, satu lagi juga berlubang, satu lagi, nah diperiksa nih ludahnya. Jenis genotip bakterinya sama. Jadi dari anak satu ke anak yang lain juga bisa nular. Berarti antar individu juga. Betul. Nular. Makanya itu penting banget untuk tahu resiko karies anak. Makanya suka kayak gini kan. Anak aku tuh rajin banget sikat giginya. Oke. Nggak pernah makan coklat. Gitu ya. Tapi kok tetangga aku makan coklat terus, sikat gigi seenak udel gitu ya. Iya. Tapi dia nggak bolong, anakku bolong. Ternyata ibunya yang bolong. Atau paling sering tuh bandingin tuh antara misalnya abang sama adik. Nah, ya kalau kan, abang sama adik tuh biasanya adiknya ada kelainan email. Abangnya enggak. Kemungkinan besar itu. Oh gitu. Karena waktu hamil si adek, kondisi ibunya udah nggak sama waktu dia hamil. Udah nggak se-excited ketika hamil pertama. Jadi minum mineralnya juga udah males, makannya udah sembarangan, gitu, main sebagainya gitu sih. Gitu. Jadi emang faktor karies tuh nggak cuma sikat gigi doang. Jadi faktor karies tuh banyak. Dan faktornya ini harus kita temukan dengan cara diskusi sama dokter gigi yang periksa. Kira-kira apa yang bikinnya anakku nggak ngemut, anakku nggak suka coklat, ternyata dia suka ngemilin chips. Atau misalnya, aduh cemilannya ternyata titing crackers, biskuit bayi. Nah, itu sangat tinggi gula. Atau ternyata diam-diam sama mbaknya atau sama neneknya dikasih teh manis. Apalagi itu, aduh aku nangis deh dikasih teh manis tuh. Iya, tapi itu ketahuan sih. Kalau kita periksa, kalau kita periksa di awal tuh langsung ketahuan gitu. Nah, terus ini lagi dok, kayaknya ya dok ya, banyak juga nih orang tua yang ketika mulai masuk usia sekolah gitu ya, maksudnya usia preschool gitu, anaknya ini udah mulai dilepas untuk sikat gigi sendiri. Apakah itu boleh? Sebenarnya kalau menurut teori Danver gitu ya, teori tumbuh kembang anak itu 4 tahun dia udah punya kemampuan untuk sikat gigi. Tapi ternyata sikat giginya itu hanya di depan aja. Jadi nggak menyeluruh sampai belakang. Padahal 4 tahun itu dia harus bisa sikat gigi ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk sikat gigi ke arah belakang itu dia butuh kemampuan motorik otot-otot yang kompleks banget. Sama susahnya, sama butuh kompleksnya, sama mengikat tali sepatu. Makanya anak umur segitu biasanya tali sepatunya velcro atau yang slip on aja, karena dia belum bisa mengikat tali sepatu. Jadi kapan sih kita lepas anak untuk sikat gigi sendiri? Saat dia udah bisa ikat tali sepatu sendiri.
ketika udah punya ukuran sepatu yang ada Jadi, talinya ya. Ngelatihin sikat gigi sama ngelatih tali sepatu tuh bisa barengan. Oke. Jadi buat main aja, buat mainan. Sementara itu sikat giginya dibantu sama orang tua. Berarti Di masih rumah. harus disupervisi ya? Biasanya sampai 7-8 tahun. Lama kan? Lama ya? 8 Berarti nggak tahun. boleh dilepas total ya? Nggak boleh. Bahkan yang 8 tahun aja itu masih disupervisi. Jadi Oke. ditemenin harusnya. Jadi Ya, emang karena- jadi orang tua tuh emang capek, Bu. Siapa ya? Curhat. Nggak tahu, belum pernah. Semangat ya. Jadi emang kita harus nemenin sih. Gitu. Oke. Karena biasanya pun ya usia 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah ya, menjelang 6 tahun tuh itu kan usia anak-anak mulai sekolah gitu. Dan biasanya mereka mulai kepo. Nah biasanya tuh pasien-pasien aku datang mulai sakit gigi belakang atas, ya kan? Bener kan? Jadi emang pasti susah. nggak kesikat tuh emang. Dan biasanya pembelaan dari orang tuanya adalah dia udah nggak mau disikatin lagi giginya. Kalau disikatin marah. Anakku, ya kan? Gitu. Anak aku kayak gitu. Jadi kalau di sekolah dia bawa sikat gigi, habis makan siang dia sikat gigi bareng-bareng. Jadi kalau malam khusus aku yang sikat. Minimal cari deh kalau lagi kayak gitu cari satu waktu yang emang kita mau sikat menyeluruh. Oke. Atau karena aku juga paham banget pagi-pagi tuh hektik ya, riwah, berangkat sekolah. Udah syukur deh sikat gigi. Bener Mandi pun syukur ya. Yes. Jadi emang tetap cek aja gitu. Bersihin sedikit tapi nanti malam pastiin kita menyikat gigi secara berkualitas gitu. Oke. Berarti ini usia preschool, usia rentan ketika anak mulai sotoy sikat gigi. Iya. Mulai udah harus ini ya. Bahkan aku sampai sekarang anakku kuatkan lagi tekadnya buat sikat orang giginya tua. masih tiduran. Usia segitu, Dok? Iya, karena kan sekarang rekomendasi after sikat gigi kan speed, don't rinse. Jadi nggak perlu di wastafel, nggak perlu di kamar mandi, di kasur aja. Oh, enak kan? Iya gitu. benar sih. Jadi nggak ada alasan, aku udah ngantuk ibu. Enggak, orang belum sikat gigi gitu. Sikatin aja. Tidur. Bawa lap aja atau bawa air buat kumur air sedikit. putih gitu juga nggak apa-apa ya. Putih, Berarti sebenarnya karena balik lagi tadi nggak apa-apa ketelan. Nggak apa-apa. Ya kan? Asalkan sesuai dosis yang Iya, asal pilih juga direkomendasikan. jangan yang berbusa lah. Oh iya. Belilah yang nggak pakai SLS. Oke, ya Tanpa boleh di notes deterjen. lagi ya buat mama-mama yang nonton gitu. Oke, nah mungkin kita beralih ke topik selanjutnya nih ya, Dok. Boleh. Ini mungkin mepet-mepet ke keseharian kita ngadepin anak tantrum. Gitu. Kayak baru ngalamin. Iya, gitu. Iya. Gimana nih, Dok? Jadi banyak orang tua yang takut buat bawa anaknya ke dokter gigi karena katanya takut anaknya nangis, takut anaknya tantrum, malu gitu ya. Iya, malu. Apa-apa tahu. Gitu. Kita juga udah biasa kan? Iya. Jadi sebenarnya gini sih. How do you see that? Jadi terus ada pesan-pesan nggak nih mungkin buat orang tua yang masih punya stigma kalau ke dokter gigi terus anaknya tantrum nggak enak sama dokter giginya. Padahal kalau anak gak mau sekolah, anaknya tantrum, tetap di sekolah kan. Anak gak mau ke dokter anak, gak mau vaksin, anaknya nangis tetap ke dokter anak kan. Kenapa sih kita nggak bisa melakukan hal itu untuk masalah gigi? Karena di Indonesia gigi itu masih jadi kebutuhan sekunder, masih kebutuhan kedua. Dan biasanya orang tua itu belum menganggap ya emang sepenting itu gitu. Seandainya kita menaruh masalah gigi anak itu sepenting kita menganggap sekolah. Nah sekolah itu demi masa depan kamu gitu. Misalnya vaksin itu demi kesehatan kamu loh, gigi kan juga, ya kan. Sebenarnya gitu, sebenarnya yang mesti dibangun awareness-nya adalah gigi itu ya sepenting itu. Bahwa anak yang sakit gigi ya nggak bisa belajar. Anak yang sakit gigi akan lebih mudah batuk dan pilek. Anak yang sakit gigi akan lebih susah makan dan akan lebih mudah stunting dibanding anak yang lain. Anak yang sakit gigi juga perkembangan bicaranya tentu nggak sebagus anak yang giginya sehat. Mungkin yang mesti dibangun seperti itu. Jadi emang mindsetnya harus diganti nih. Gitu. Jadi bahwa gigi dan mulut ini adalah pintu masuknya semua nutrisi, MPASI, bekal cantik yang udah kita bikin dari TikTok tuh ya, kita dapat gitu. Cuma kalau nggak
pintu masuknya nggak bagus, pasti rumahnya juga nggak akan kelihatan bagus gitu. Betul. Jadi emang harus kayak gitu. Nah biasanya nih Bung, kalau yang aku lihat beberapa orang tua yang anaknya cemas, itu orang tuanya juga cemas. Nah jadi yang paling pertama, selain misalnya kita briefing anak di rumah, itu ya udah klise lah. Jadi briefing, kasih tahu, jangan takut-takutin, jangan ngancem pakai bawa-bawa dokter gigi. Terus window shopping, kan kayak Medikit tuh banyak ya. Datang aja dulu, main di playgroundnya, nggak usah daftar, boleh kok gitu kan. Anak udah tahu nanti mau di Medikids mana, yang ini gitu ya, tinggal pilih oh yang tadi gitu, misalnya kayak di Cibinong gitu misalnya. Terus oh ya udah situ ya. Nah itu salah satu bentuk, jadi anak itu akan bertanggung jawab sama pilihan dia. Tapi yang nggak kalah penting adalah atasi kecemasan orang tua. Jadi karena cemas itu nular, jadi emang di tubuh kita nih Bung, kita itu punya persarafan yang bisa merasakan emosi orang di sekitar kita. Kamu pernah nggak sih kita lagi masuk berasa tuh vibes-nya beda? Iya, negative vibes. Negative vibes, ya itu biasanya orang tua lagi cemas banget. Karena banyak sekali orang yang punya trauma masa lalu terhadap dokter gigi. Jadi orang tuanya tuh juga udah ngebayangin traumanya dia. Jadi dia projecting itu ke anaknya. Dia projecting itu ke anak. Jadi di bayangan orang tua bahwa anak ke dokter gigi itu udah pasti dibor, dicabut, dia pasti takut, scaling dan lain-lain. Padahal kita udah punya scaling yang less pain, kita udah punya alat bur yang suaranya jauh lebih rendah. Udah disesuaikan lah buat anak-anak sebenarnya gitu ya. Jadi bawa aja dulu, atasi kecemasan orang tua, karena anak itu bisa merasakan emosi. Dia sangat menyerap emosi. Jadi jangan, terus kalau kita lagi banyak project, kita lagi banyak kerjaan, sebaiknya jangan nganter. Jadi yang nganter itu harus yang bener plong. Positive vibes ya. Positive vibes, dan itu bener-bener. Jadi emang emosi itu sangat nular. Jadi aku juga kalau misalnya lagi capek banget, lagi jadi dokter gigi, lagi capek nih habis pasien sebelumnya susah sekali gitu, aku biasanya rest dulu, aku minum dulu, aku ngapain dulu, baru aku masukin pasien berikutnya. Karena kita harus bener-bener free, buang dulu nih yang ada di kepala nih jauh-jauh. Walaupun tadi aku punya masalah, misalnya tadi aku macet, mobil aku kebaret gitu ya, itu benar harus dibuang dulu. Kerjaan orang tua di kantor ini harus dibuang dulu, karena ini kita harus hadir buat anak. Jadi kita harus bikin emang anak ini tidak merasakan emosi tadi gitu. Jadi kadang yang kesulitan adalah kalau misalnya dia cari misalnya ke rumah sakit, atau kita misalnya pakai BPJS yang antri dan lain-lain, itu kan udah capek. Opsinya limited ya. Ya, yang opsinya limited itu udah capek. Biasanya orang tua tuh udah misuh-misuh tuh di luar, lama banget ya gitu ya, udah gitu. Nah, itu usahain banget jangan ngeliatin tuh depan anak. Gitu. Kayak di Medikit misalnya udah antri gitu, mohon maaf, ke skip sedikit atau segala macam, itu usahain banget emang harus cooling down dulu, baru masuk. Gitu, karena biasanya kalau orang tuanya udah kesel, itu anaknya kesel pasti anaknya akan lebih nangis, karena anak itu persyarafannya masih sensitif banget, jadi dia bisa banget ngerasain emosi gitu. Jadi emang, dan kedua nggak usah malu anaknya nangis, karena anak kecil itu nangis. Emang nature-nya nangis. Bahkan aku pernah bilang sama ibu ya pasien aku, hopefully anaknya nangis. Loh, kok hopefully dok? Karena dengan dia nangis, dia akan buka mulutnya. Jadi aku bisa lihat giginya. Aku juga seneng kalau misalnya anaknya kayak gitu. Yes. Kalau udah anak-anak yang udah gedean dikit, yang udah gedean dikit, yang udah pinter, yang udah nggak nangis, dia udah gini. Iya kan? Dan yang mesti diketahui adalah waktu itu dia ngomong psikolog. Waktu itu aku sempat health talk sama Bang Irfan Aulia, dia psikolog ya. Saya bilang anak menangis itu nggak bikin trauma kok. Yang bikin trauma adalah perlakuan buruk. Jadi kalau di hari itu ada tindakan yang menyakiti anak gitu ya, kita usahain banget kok gitu. Tapi kalau cuma nangis doang nggak usah khawatir.
Dan masalah gigi ini kayak utang Mong, semakin ditahan, semakin nggak dikerjain, semakin nggak dibayar, semakin bengkak. Betul. Ya kan? Jadi utangnya makin gede, ditimbun, perawatannya makin ya. gede, duit yang dikeluarin sama orang tua buat bayar kita juga makin gede. Betul. Gitu. Jadi sih senang-senang aja ya terima bayarannya, tapi sedih gitu sedih gitu. ngerjainnya. Jadi kadang aku juga kayak kesian, aduh minta Nggak maaf ya tega, dokternya, aduh nggak iya. tega gitu ya. Tapi Betul. itu harus dikerjakan gitu. Tapi nanti Mm-mm. seandainya nih ada ternyata anaknya sempet sakit nih, sakit, dalam keadaan sakit, ke dokter gigi, vibe semua udah dijaga, Iya. tindakan itu kan harus dilakukannya, Betul, emergensi, mau nggak mau. Nah, gimana sih caranya nih tindakan yang tadi, misalnya anaknya dipegangin dan tindakan emergensinya dilakukan, anak nggak jadi trauma? Nah itu gimana? Itu begitu adalah depannya, before and after. Nah itu harus bagus. Jadi sandwich maksudnya gimana tuh? Jadi kita ya minta maaf lah. Oh oke. Jadi pas di awal kita kan menyambut dia dengan dan senang berpisahnya hati, dengan senang. ya terus validasi aja emosinya. Okay. Akui bahwa yang tadi dikerjakan memang sakit, maaf ya gitu, terima kasih kerjasamanya, nanti abis ini kamu gak akan sakit lagi. Gitu. Jadi jangan pernah orang tua juga pesenin gitu ya, jangan pernah bilang bahwa enggak kok gak bakal sakit orang kayak gitu doang, tahan dikit. Wah itu trustnya udah nggak ada pasti. Betul. Anak kalau udah nggak percaya udah nggak mau. Betul. Nggak akan mau, dan itu yang bikin trauma, bahwa dia dibohongin di awal gitu. Jadi aku juga kayak selalu ingetin orang tua bahwa ini akan sakit, tapi tante akan usaha kamu nggak akan sakit, sedikit aja sakitnya, tapi kalau sakit bilang aku akan hati-hati, maaf ya. Begitu selesai minta maaf, orang tuanya peluk gitu ya, oke thank you ya, dan minta orang tua untuk puji sepanjang itu. Jadi yang dia ingat positifnya aja. Jadi misalnya tadi kamu hebat, kamu tadi bisa bertahan sekian lama di dokter padahal kamu takut dan lain-lain. Jadi nggak perlu dicari-cari tahu. Tadi kenapa sih nangis? Sakit ya? Sakit banget ya. Dia gitu. Malah recall. Nanti dokternya ayah pukul, nah itu udah salah banget tuh. Karena harusnya ibu dan ayah sama dokter giginya teammates. Harusnya satu tim. Jadi kita harusnya satu suara. Gitu. Nah ini berarti dokter setuju ya bahwa memang kondisi psikis anak itu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikisnya orang tua. Dan itu terbukti secara penelitian. Jadi waktu angkatan aku mau lulus, kita bikin penelitian itu, temen aku bikin penelitian itu, kita periksa ludah gitu. Jadi ludah itu punya enzim yang keluar saat seseorang itu cemas. Jadi begitu orang tuanya cemas, anaknya cemas. Ketika enzimnya orang tuanya nggak cemas, anaknya nggak cemas. Dan itu enzimnya sama, dan itu terbukti secara penelitian gitu. Jadi bukan asumsi psikologi doang gitu. Jadi sebenarnya kan apa yang kita omongin dari tadi nih, kita ngomongin itu adalah kejadian di lapangan. Kejadian di lapangan itu kita buat suatu penelitian, dan itu terbukti secara ilmiah gitu. Jadi kalau ada yang suka bilang itu kan teori dok, justru teori itu dibangun karena kita udah pernah peneliti, kita udah pernah ngalamin dari kejadian real di tempat gitu. Nah ini juga baru banget kejadian kemarin banget dok, benar-benar baru kemarin. Jadi pasienku umur 8 tahun ya, kalau nggak salah 8 atau 7 tahun gitu, dia PSA. Nah memang dia ya kan mau nggak mau di anestesi ya, disuntik guys gitu. Nah dia waktu itu didampingi memang sama ayahnya sama ibunya gitu. Nah terus aku menawarkan ke anaknya kan, kamu mau ditemani mama, papa atau sama dua-duanya gitu. Terus dia bilang katanya aku mau ditemenin sama papa aja soalnya mama panik, jadi aku nggak mau ditemenin sama mama. Lucu banget. Iya, nah mungkin karena dia udah lebih dewasa kali ya, udah lebih besar, jadi mungkin dia lebih ngerti juga, ya, lebih vokal juga, dan dia tahu mana yang lebih nyaman buat dia. Gitu. Dan ternyata memang beda sih kondisi mamah dan papahnya dalam memvalidasi perasaannya. Mamanya memang terlihat lebih panik dan lain-lain, cuman mamanya memang jujur gitu ya, aku emang panik dok, nggak tegaan, jadi aku prefer kalau untuk tindakan-tindakan kayak gini di luar aja, biasanya memang ditemeninnya sama papanya, enak banget kayak gitu. Cuman ya
ternyata kayak gitu ya, pun anaknya juga merasakan, dia juga mengakui bahwa dia ngerasa lebih berani dan lebih nyaman ketika memang ditemenin sama orang-orang yang memang support dia gitu, lebih memberikan kenyamanan sama dia. Walaupun ya memang ya nangis sedikit, namanya kan juga pasti nggak nyaman ya, tapi dia berani gitu, anaknya menyelesaikan tindakan pun sampai akhir dengan baik. Iya, aku aja sekarang kalau lagi ngerasain sakit yang aku nggak kuat, itu aku ya nangis aja kok ya. Iya, nggak apa-apa. Ya nggak dapet tiket konser gitu kan, nangis. Jadi nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget ya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih. Buat terakhir ya? Iya. Mungkin tips and tricks buat orang tua nih ya yang masih ragu-ragu bawa anaknya ke dokter gigi. Gimana sih caranya supaya tetap bisa trust, tetap bisa encourage anak-anaknya without being terlalu attached sama anaknya, biar kita tuh yakin kalau anak kita tuh sebenarnya berani, kalau anak kita tuh sebenarnya tuh bisa gitu. Apalagi misalnya punya pengalaman anaknya sudah pernah trauma, atau misalnya orang tuanya justru yang pernah trauma ke dokter gigi. Jadi kalau kita mau nunggu anak berani, itu nggak akan bisa. Maksudnya kita harus bikin dia harus berani, bikin dia terbiasa. Jadi emang kita dari orang tuanya mindsetnya harus dirubah dulu bahwa gigi itu bukan kebutuhan sekundernya anak. Sama kayak kita cari sekolah, kita cari dokter anak, itu butuh, anak itu perlu, anak itu wajib gitu, wajib dikerjakan. Begitu kita tahu itu butuh, orang tua akan mencari cara kok, pasti mau gimana nih ke anak gitu. Dan kedua, percaya aja sama dokter giginya gitu, karena kalau kitanya udah nggak percaya atau nggak, kita nggak ngeling, nggak satu vibe sama dokter gigi, ganti aja, cari dokter gigi yang kira-kira ibunya klop. Karena sebenarnya kan dia bilang, aduh kayaknya anak aku nggak cocok deh dok sama dokter yang dulu, kayaknya itu bukan anaknya deh, ibunya. Jadi begitu orang tuanya yakin sama dokter gigi ini, udah anak itu akan ngikut. Dan kedua, anak itu kayak sponge, dia menyerap, dia modeling tuh intinya bagus banget. Jadi window shopping, boleh window shopping dengan dia ngelihat anak lain yang ada di dalam yang lagi diperiksa giginya, atau dia bisa nemenin orang tuanya scaling. Oke, jadi lihat dulu contohnya ya. Ya, atau kakaknya, orang-orang terdekatnya dia. Contohin gitu. Nanti coba dulu. Nanti kalau misalnya anaknya masih cemas, hari itu bisa bilang ke dokter gigi, dok hari ini kita kenalan doang. Oke. Jangan ada tindakan ya dok, ya bilang aja gitu. Jadi komunikasiin aja sama dokter giginya, komunikasi dua arah. Jadi emang harus cari dokter gigi yang ya mau berusaha bersama ya. Berusaha bersama gitu. Jadi survive ya. Gitu sih intinya. Dan itu harus dicoba gitu. Jadi pokoknya gigi tuh kayak utang, semakin ditunda semakin gede masalahnya. Jadi jangan sampai masalahnya semakin gede, anaknya semakin gak nyaman, anak sakit semakin traumatis, bayarnya juga traumatis buat orang tuanya nanti di kasir. Bener juga. Ya kan, padahal kalau kita kunjungan pertama cek doang itu paling berapa ratus ribu lah ya. Paling kalau kita bagi misalnya 300.000 gitu kan, buat fluoride varnish. Atau misalnya FDV, first dental visit kita cuma 300-an. Itu kalau kita kunjungan rutin aja 6 bulan sekali, itu anaknya bisa nggak karies. Ada pasien aku yang ketemu aku dari 6 bulan, sekarang udah 6 tahun, ada yang udah 12 tahun, ada yang udah mau masuk SMP, itu nggak pernah karies sama sekali. Coba ini dia datang cuma maksimal banget 600.000. 600.000 dibagi 6 cuma 100.000 sebulan kan? 100.000 dibagi 30 berapa? Dan itu kalau 3.000 gitu, doang, ya Allah, dia pisahin, cus gitu kan. Nah, jangan sampai kita nunda, akhirnya jadi mahal banget sih. Gitu. Belum lagi trauma, ayahnya juga traumatis habis itu. Gitu banget kan ya, nggak enak banget. Pokoknya gitu jangan sampai ditunda deh, harus kerjain. Kalau semua tips itu kadang nggak berlaku untuk anak kita. Jadi tipsnya itu akan ketemu sendiri. Coba aja dulu, jajal aja dulu. Gagal di pertemuan pertama masih nangis, it's okay. Banyak banget kok pasien aku yang dari awal ngereok sampai ditarik-tarik dari pintu gitu. Ke kolong meja ya. Wah, sekarang kalau udah mau naik ke dental unit,
kakak adiknya udah rebutan. Aku dulu gitu. Sampai sweet dulu. Sampai sweet. Enggak, aku udah dulu gitu. Jadi udah bawa aja dulu gitu. Yang penting coba dulu karena Paksain. Iya, betul, paksain karena kita nggak pernah tahu kapan anak itu ngerasa bahwa ke dokter gigi itu ternyata bisa fun ya. Yes, benar banget Gitu, karena banyak banget juga pasien-pasien dokter Ica terutama ya yang awalnya mungkin guling-guling, gasing dulu sampai sekarang akhirnya bahkan anak-anak kebutuhan khusus pun juga gitu. Betul. Dari yang benar-benar nggak mau disentuh sampai bisa cabut gigi, bisa pasang crown, bisa pasang kawat gigi loh, Bang. Betul. Iya, jadi ya mungkin orang tuanya juga ini ya jangan terlampau khawatir karena ya harus percaya sama dokter giginya bahwa ya yang dikunjungi gitu sama kita ya memang adalah dokter yang kompeten yang sama-sama mau mengusahakan yang terbaik buat anaknya gitu dan nggak merasa direpotkan sama sekali dengan kondisi apapun itu yang ada di anaknya ya. Iya, kayak latihan sepeda dulu lah. Ya ada sepeda roda 3, akhirnya dia bisa naik sepeda sendiri gitu. Kita bisa lepas gitu sih. Oke. Seru banget, tapi ada 2 pertanyaan titipan lagi nih Dok, kayaknya boleh lah ya sedikit boleh dikit aja. Nah banyak nih Dok kayak masuk ke usia preteen lah ya mungkin sekitar 10 tahun, 9 tahun gitu. Anak nih tiba-tiba giginya mulai tonggos gitu, mulai renggang-renggang gitu. Iya, itu anakku ngalamin. Nah kapan sih kita tuh harus mulai khawatir sama susunan gigi anak? Dan kapan kita harus mulai consider kalau ini nih susunannya kayaknya nggak normal dan kayaknya harus perlu perawatan lebih lanjut sama ortodontis gitu. Jadi renggang itu adalah renggang itu adalah expected. Jadi adalah pertumbuhan yang harus terjadi malah. Jadi gigi renggang itu harus terjadi dimulai dari anak masuk usia 4-5 tahun, jelas banget di 5-7 tahun. Oke, jadi di usia 4 tahun 5 tahun tuh sebenarnya ada juga renggangnya harus renggang. Gigi susu harus renggang. Begitu dia renggang terus dia ganti gigi tetap itu tumbuhnya miring dulu tuh. Jadi gigi seri depan tuh biasanya miring dulu. Miring dan merenggang kayak ngejembreng gitu. Wah itu udah pasti yang datang banyak banget tuh langsung. Begitu 7 tahun datang dan itu semua lah berbondong-bondong pengen pasang behel. Itu namanya ugly duckling face. Apa itu Dok? Jadi emang fase yang terjadi fasenya tuh jelek, makanya dia dibilang ugly. Nanti akhirnya dia akan menjadi angsa. Gitu. Jadi begitu renggang ini terjadi, space-nya akan ngerapet, nanti ada yang tumbuh lagi di sebelahnya, space-nya akan ngerapet. Gitu. Fase ini akan terjadi dan itu normal. Sampai kapan? Sampai gigi taring permanen atas anak itu tumbuh. Jadi biasanya di usia 12 sampai 13 tahun giginya masih miring, masih renggang, taringnya udah ganti gigi tetap, baru di situ kita pakai kawat gigi. Jadi kalau misalnya masih usia 7 tahun, 8 tahun, just wait and see ya? Iya, wait and see, sabar, normal. Justru itu adalah sesuatu yang diharapkan. Iya, yang diharapkan. Gitu. Jadi jangan buru-buru pasang kawat gigi, apalagi pasangnya sama yang nggak kompeten. Jangan sampai. Gitu, apalagi di salon. Enggak lah ya, jangan pusing kita ngerjainnya. Ortonya kasihan. Iya, kasihan. Nah, nextnya Dok, item-item di gigi anak. Ini juga sering banget nih datang. Tapi orang tua sering nanya, Dok ini bolong ya? Atau apa ya, karang gigi ya? Bedainnya gini, kalau karies yang hitam-hitam itu yang grepes, bentuk giginya grepes. Bentuk giginya udah jelek. Tapi kalau black stain, noda hitam di giginya anak, itu bentuk giginya bulat, ginuk-ginuk, masih lucu, masih utuh ya, masih utuh dan itu sebenarnya bakteri baik. Si black stain itu? Iya, bakteri baik, tapi dalam harus kondisi dipertahankan? Terlalu banyak, too much, gitu. Jadi dia mengikat zat besi yang ada di makanan, di minumannya anak, zat besinya diikat, karena emang di ludah kita nih ada protein yang mengikat zat besi. Jadi akhirnya dia nempel ke plak. Sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita sikat giginya bisa menyeluruh dan bersih, black stain-nya bisa ditekan. Karena kan sebenarnya jumlah bakteri itu tergantung sama plaknya. Tapi kalau udah dicoba dibersihin secara rutin kan, karena pembersihannya juga gampang ya. Kalau itu ada di anak-anak kita cuma perlu brush profilaksis aja, nggak perlu di scaling kayak orang dewasa bersihin karang kan.
dan itu sudah dilakukan, misalnya dia nggak bisa, black stand-nya terus nambah-nambah, terus ada pasien aku bandel banget. Jadi bener kayak 1 bulan baru bersin, wah udah banyak lagi. 1 bulan bersin udah banyak lagi, dan anaknya emang ternyata di rumah sikat gigi susah. Oke. Biasanya itu akan resepin probiotik sih. Jadi emang kita kasih aja probiotik yang hisap gitu ya, dia hisap lama buat menekan si bakteri dengan bakteri lain. Oke. Biar kondisi mulutnya seimbang. Gitu sih. Biasanya emang kondisinya nggak seimbang tuh sampai ada black stain. Jadi dia disbalance gitu. Jadi harus dibikin balance. Oke, jadi sebenarnya itu bukan, kalau black stain ya kondisinya, berarti itu sebenarnya bukan kondisi yang mengkhawatirkan. Iya. Bisa dibersihkan dan dengan tadi ya suplementasi tambahan dengan probiotik. Dan gitu. good newsnya sebenarnya biasanya anak-anak black stain secara penelitian itu biasanya nggak ada karies ya? Angka kariesnya lebih kecil. Gitu, lucu ya. Iya. Tapi kan orang ngeliatnya kayak, iya gengges ya. Kok kamu giginya hitam-hitam gitu kayak habis makan Oreo. Padahal giginya sehat. Betul. Oke guys, udah banyak banget ngobrol sama Dokter Ica hari ini. Udah berapa jam ya? 1 jam lebih kayaknya ya dok ya. Dok, makasih banyak banget, ngobrolnya seru banget hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya yang dengerin, buat teman-teman dokter gigi, buat mama-mama di rumah, buat semua yang dengerin. Oke, makasih banyak Dokter Ica. Banyak. Sampai jumpa di Wisdom Talk episode selanjutnya. Dadah.